Oke, selanjutnya kalau kita garis asnya udah jadi ya, sesuaiin sama rumah masing-masing. Langsung aja kita gambar kolom. Layernya diganti kolom dulu. Habis itu RC enter. Kita mau bikin kolom praktis dengan ukuran 150 kali 150, selimut betonnya 25. Tulangan sengkangnya itu tulangan polos diameter 8, jarak 150, dan tulangan utamanya itu 4 tulangan polos diameter 10. Nah, jadi pertama kita bikin diameter kolomnya dulu. Itu 150 kali 150, enter. Ini di garis sembarang aja ya, di luarnya juga nggak apa-apa. Habis itu kita offset terus buat selimut betonnya 25, enter. Kita masukin ke dalam, diklik objek yang luar, dimasukin ke dalam, terus escape atau enter. Habis itu offset lagi tapi 8 untuk membuat tulangan sengkangnya. Setelah itu kita buat circle. Tulangan utamanya itu diameternya 10, karena ini pakai radius jadi 5. Lalu kita pindahkan ya ke pojoknya sampai jadi kayak gini. Kalau udah, kita mirror aja. MI enter, klik di tengahnya, dikebawahin, terus pencet no. Terus kita ulangi lagi di samping sampai berbentuk kayak gini. Nah, ini karena tulangan yang nggak mungkin ya sengkangnya bersudut kayak gini, kita buat dia jadi bengkok. Caranya pakai fillet F, enter, terus kita masukin radiusnya R, enter. Radiusnya kita samain aja kayak radius si tulangan utamanya, itu 5, enter. Tinggal kita klik. Kalau udah hilang ini tinggal pencet enter atau spasi lagi ya. Oke, nah selanjutnya kita mau bikin sambungannya. Itu kita PL. Sebenarnya sambungan ini kalau di standar estimasi itu dia 6 kali diameter si sengkangnya. Cuma karena kalau di AutoCAD ya, ini kan nggak kehitung tambah ya. Padahal kalau misalnya kita buat di dunia nyata, kalau kita bengkokin kayak gini itu pasti panjangnya bertambah. Sedangkan kalau di AutoCAD kan enggak. Jadi kita kurangi jadi 3 kali diameter hanya untuk keperluan gambar, tapi dihitungnya tetap 6 kali diameter. Klik dulu sembarang ke atas, 3 kali 8 24, ke samping sesuai diameternya 8, ke bawah 24 lagi. Habis itu udah escape aja di blok, kita rotate, lepas F8 nya ya, terus kita ketik 45, enter. Lalu kita pindahin ke sini, jangan sampai dia keluar dan nabrak si tulangan utamanya. Ya, sekiranya kayak gini. Sebenarnya ada yang realistis ya, jadi si tulangan sengkangnya ini nanti dia nyambung ke ujungnya. Cuman karena nanti kita mau hatch atau arsir semuanya pakai solid, jadi kita tidak perlu, kita hanya perlu ngetrim aja kayak gini boleh. Tapi kalau mau dibuat benar-benar sengkangnya, nggak nge-hatch dua kali, trim juga sebelah sini. Habis itu kita satuin dia dan dia dan dia. Caranya kita fillet, tapi karena tadi kita habis pakai fillet radius, kita matiin dulu radiusnya. Jadi habis pencet F enter, R enter, terus 5 nya kita ganti 0, enter. Terus kita tinggal klik lagi. Kalau dia beneran udah nyatu bakal jadi seperti ini. Lanjut, kita langsung hatch aja pakai solid ke tulangannya semuanya. Kalau kayak gini nggak bisa ya, udah diklik kan nggak bisa, itu di enter dulu baru kita enter lagi sekali lagi,
dan coba hatch dalamnya, karena emang ada yang kayak gitu ya, kalau nempel dia nggak bisa langsung hatch. Udah tulangannya di hatch solid, kita hatch kolomnya keseluruhannya itu pakai beton, karena ini adalah kolom beton bertulang. Jadi H enter, terus kita ganti arkon hatchnya si beton itu. Kita coba ini sesuaiin aja ya sampai kelihatan hatch betonnya. Kalau udah jadi kayak gini, kita blok semuanya, kita pencet B enter, nanti muncul pop up kayak gini, kita namain kolom. Jadi si blok ini fungsinya kalau misalnya ada salah satu, kita kan nanti kolomnya ada banyak nih, kalau salah satunya kita ubah, ada revisi, otomatis kolom yang jenis sama yang udah kita blok, kita copy nih bakal otomatis berubah. Jadi kita nggak usah ngubah satu-satu, kita ubah satu semuanya langsung keubah. Selanjutnya langsung kita pindahin aja ke sudut-sudut tembok. Oh kok nggak tengah, pastiin di tengah ya, yang rapi kopinya seperti ini. Si kolom ini yang dimensi 150 kali 150 ya, itu jarak maksimalnya ada di 3 meter. Jadi kalau misalnya kayak gini, walaupun dia sudutnya di sini ya, tapi ini kan 3,5 jaraknya, itu tengah-tengahnya tetap harus pakai kolom lagi kayak gini. Begitu juga yang belakangnya, ini kan panjang nih, salah. Yang panjang nih, itu tengahnya juga harus kita pakein si kolomnya. Kenapa? Biar temboknya nggak roboh. Dan kalau penempatan kolom ini ya, kalau bisa tuh sejajar sama as kayak ini ya, sejajar sama si as ini. Kenapa? Agar kalau misalnya kita hitung estimasinya itu nanti dia hitungnya kan pakai as ya biasanya, jadi lebih mempermudah penghitungan, tidak ada kehitung double atau bahkan tidak dihitung seperti itu. Nah terus juga kalau ngopi bisa kita blok, kita pencet CO enter, klik di sembarang, terus langsung aja kita ketikin jaraknya. Kalau ini 2000 enter. Nah juga kalau ngopi yang rapi ya, kalau kita mau ngopi kayak ini kan pas di tengah nih tuh, kalau kita mau ngopi di sini pas di tengah juga tinggal pencet tengahnya seperti itu. Kalau yang di pinggir ya di pinggirnya, kan ada midpointnya kayak gitu.